jadi kemarin di Instagram aku ada bikin Ask Me Question seputar persalinan. Nah, jadi kali ini aku akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman semuanya. Tapi pertanyaan ini akan aku pilih 5 pertanyaan aja yang menurut aku ini udah mewakili dari semua pertanyaan teman-teman yang lain. Nah, jadi kemarin itu aku lahiran anak kedua, laki-laki, beratnya 3,3 kg, lahirannya itu tengah malam, jam 1:30 malam. Jadi kebayangkan itu gimana ngantuk dan lemesnya lahiran di jam segitu. Nah, oke, kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Nah, mulesnya itu rasanya, kontraksi itu rasanya mirip-mirip sama kayak kita mau head. Rasanya mirip kayak gitu, cuma lebih sakit daripada itu, tapi ya masih mampu ditahan juga. Nah, jadi ketika pembukaan lengkap itu akan muncul dorongan untuk mengeden. Nah, dorongan untuk mengeden ini akan muncul otomatis nih, jadi walaupun kita tahan, itu kita akan otomatis ngeden dengan sendirinya, karena bayi itu udah ngedorong dari dalam. Itu rasanya kayak kita pengen pup keras banget, karena memang kepala bayi ya yang mau keluar. Dan capeknya itu karena kita harus ngeluarin baby kita itu dengan tenaga kita sendiri, dengan bantuan dorongan dari pernafasan kita. Kalau untuk rasa sakitnya, sebenarnya lebih sakit kontraksinya ya. Kalau ketika mengeden itu nggak terlalu terasa sih, karena kita itu cuma ngedorong kayak gitu supaya baby kita itu bisa keluar. Tapi setelah bayi kita keluar, itu semua rasa sakit tadi, kontraksi, mules itu hilang semuanya, dan kita juga bakal lupa gimana tuh rasanya ketika kontraksi tadi. Nah, buat ibu-ibu yang masih banyak yang takut buat lahiran normal, keuntungan dari lahiran normal itu proses penyembuhannya itu lebih cepat. Jadi di hari kedua, jadi setelah 1 kali 24 jam itu kalian udah kembali sehat seperti sedia kala. Jadi udah bisa jalan kayak biasa, udah bisa melakukan pekerjaan rumah. Jadi ya udah benar-benar sehat. Proses penyembuhannya itu benar-benar cepat kalau lahiran normal ya. Kalau kalian nggak punya masalah atau komplikasi, kehamilan kalian itu sehat, aku saranin sih lebih baik untuk pilih lahiran di klinik bidan. Karena kalau di klinik itu pertama lebih sepi, nggak banyak orang lalu lalang. Penolong persalinan kita juga biasanya bidan sama asistennya bidan. Jadi ya nggak terlalu banyak orang. Kecuali nih kalau kalian punya komplikasi, punya penyulit, atau kalau kalian memang harus lahiran sesar, saran aku lebih baik pilih RSIA atau Rumah Sakit Ibu dan Anak. Karena kalau RSIA itu mereka nggak menerima pasien dari penyakit umum, jadi pasiennya itu hanya ibu dan anak. Itu lebih aman kalau menurut aku. Untuk perlengkapan sebenarnya sama aja sih sama protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Jadi kalian harus bawa masker, kemudian bawa hand sanitizer, terus kalian bisa siapkan face shield atau kacamata, atau kalau punya kacamata Google itu sekarang udah banyak yang jual di internet. Kalian bisa siapkan itu. Kemudian penutup kepala juga mungkin, ya paling kayak gitu aja. Terus kalau untuk tes tambahannya, sekarang kalian mau lahiran dimanapun, mau di klinik, di rumah sakit, ataupun di puskes, jadi ibu hamil itu sebelum bersalin wajib untuk rapid test. Jadi itu supaya bisa melindungi juga tenaga medisnya, dan juga supaya nanti bisa mencegah, kalau memang positif ya, supaya mencegah agar bayinya tidak tertular COVID-19. Nah, yang pertama ini kalian harus pahami betul proses persalinan itu supaya nggak terlalu kaget nanti ketika proses tindakannya. Terus kalian juga harus belajar gimana cara mengeden yang baik, kemudian gimana posisi melahirkan yang nyaman, dan juga gimana caranya teknik-teknik untuk meredakan nyeri kontraksi. Kemudian yang kedua, jangan takut terhadap rasa sakit
pada saat proses persalinan. Kalian harus percaya bahwa tubuh kalian itu memang udah disetting untuk mampu menghadapi semua proses itu. Kemudian yang ketiga, jangan memikirkan hal-hal buruk yang akan terjadi pada saat persalinan. Jadi kalian harus mensugestiin diri kalian bahwa semua proses itu akan berjalan lancar, normal, dan nggak perlu dirujuk. Dan yang selanjutnya, kalian minta dukungan penuh dari pendamping persalinan kalian atau suami. Jangan malu untuk mengeluh apapun yang kalian rasakan, kasih tahu supaya pendamping kita bisa membantu juga menenangkan kita. Jadi supaya kita nggak panik dan nggak tegang sendiri. Dan yang terakhir, percayakan sepenuhnya kepada tim medis kalian dan ikutin semua arahan yang mereka berikan ke kita. Nah, jadi ketika dilakukan robekan pada vagina untuk mempermudah jalan lahirnya bayi atau di epis, itu sebenarnya rasanya nggak sakit sama sekali, nggak terasa, karena dilakukan epis itu adalah ketika kita sedang kontraksi dan ketika kita sedang mengeden. Jadi kita nggak terasa nih karena kita terfokus sama mules kontraksi kita sama ngedennya kita. Terus dijahit gimana rasanya? Kemarin pas dijahit kebetulan aku menggunakan obat bius, jadi dibius, jadi nggak terasa sakit sama sekali. Ada beberapa yang memang terasa sakit sih, cuma ya masih mampu ditahan juga. Aja beberapa pertanyaan tadi yang udah aku jawab. Buat para ibu-ibu yang bentar lagi mungkin mau lahiran, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Nggak usah terlalu takut buat lahiran normal. Lahiran normal nggak seseram yang kalian bayangkan. Dan percaya aja tubuh kita itu udah disetting untuk mampu untuk menghadapi semua proses itu. Mules kontraksi itu ya memang sakit ya, tapi tetap masih mampu ditahan juga. Dan ketika baby kalian lahir, itu semua sakit, kontraksi yang kalian rasain tadi itu semuanya hilang. Karena udah happy banget ngelihat baby kalian. Nah, segitu aja mungkin video dari aku. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Buat kalian yang masih pengen bertanya, kalian boleh tulis di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.